Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eki Pasmedirja. Oke, malam ini sengaja emang gue pengen syuting malam, jadi gue pengen kasih tahu nih hama-hama. Jadi kan kalau gue itu di Tangerang Grab gitu ya. Di Tangerang Grab kan hidupnya tuh di sawah gitu ya. Gue nanam anggur tuh di sawah. Gue pengen kasih tahu apa aja hewan-hewan malam yang lu harus tahu. Hewan malam ini juga lumayan berbahaya gitu, lumayan berbahaya. Jadi kalau di tempat lu ada yang kebetulan mirip dengan hewan-hewan ini, itu juga itu kemungkinan hama-hama yang sama sama di Tangerang. Oke, gua akan jelasin hama-hama apa aja ya yang malam-malam ini yang mengganggu pepohonan anggur kita. Oke, langsung aja kita cari hamanya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya, obatnya pakai apa. Langsung aja cek kicrot. Di Tambu Lampot, veles gua ya, di Tambu anggur veles gua. Di sini anggur veles gua tuh bolong-bolong gini daunnya. Nah, jadi gua cari ini penyebabnya apa gitu malam-malam. Nah, gua keliling dong ronda jadi setiap malam, dan akhirnya gue sudah menemukan penyakitnya, yaitu adalah hewan ini. Nah, ini adalah hewan sejenis kepik ya, sejenis kepik atau oteng-oteng yang berbentuknya warna coklat bahkan hitam. Ini ya, ini oteng-oteng. Dan ini dia itu mengonsumsi ini apa, daunnya anggur, dan membuat daun anggur kita jadi bolong. Dia emang nggak langsung bikin tanaman anggur kita atau daun anggur kita tuh mati gitu ya, gosong. Cuma yang namanya daun yang nggak sempurna juga dia akan menghasilkan fotosintesis yang nggak sempurna. Alangkah baiknya kalau daun kita itu semua sempurna. Nah, ini daunnya masih bagus, dia udah siap-siap ini mau ngebolongin. Kita lihat. Oke, ini kita lihat. Nah, tuh ya, dia lagi makan. Oke, kita cari lagi si oteng-oteng ini seperti apa. Dan oteng-oteng ini nggak cuma di atas daun ya, kadang dia juga ada di bawah daun. Jadi kita juga harus teliti banget ngelihatnya. Kalau misalkan anggur-anggur kalian di rumah sana itu pada banyak yang bolong, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan ini gitu. Nah, kalau misalkan dia oteng-oteng, ciri daunnya itu kayak bolong kayak begini ya. Nah, kalau misalkan dia ulat tuh ada banyak gitu ya. Ulat tuh ada banyak. Jadi kalau ada yang ulet makanin pucuk, ada yang ulet makanin daunnya sampai habis banget. Ada ulet juga yang karakternya itu makanin daun tapi dia merobek gitu, ada gitu. Jadi beda ulet, beda juga karakternya. Oke, kita akan cari lagi hama malam-malam. Oke, ini juga akibat daripada hama oteng-oteng tadi ya. Oteng-oteng. Ini anggur Saint Muscat yang daunnya tebel aja. Ya Allah. Dia wik, buset, tumpuk tiga gantian woi. Buset, dia enak-enakan ini Tangerang Grab malam-malam dingin, dia wik. Buset, oteng-oteng ini harus kasih pelajaran nih si oteng-oteng ini. Oke, kita kasih pelajaran dengan tangannya Dewi Kwan In. Oke. Ya, iya kue ya, daunnya pecah nggak apa-apa. Itu adalah salah satu cara penanganan kalau misalkan kita malam-malam gitu ya, malam-malam ngerondain daun anggur kita. Oke, sini nggak ada. Oke, ini di anggur si siapa ini? Wah, ini kena nih. Ini anggur si RV nih, dia suka juga. Apa ini, bunga? Buang aja bunganya. Terus wah, ini pucuk-pucuk Esselbrick nih. Nah, dia udah belajar keluar bunga. Ini ya si CRV ini udah mulai masuk pupuk generatif. Buangin semua pucuknya di Esselbrick. Ini pucuk pada bunga semua. Oke, itu juga nih, ini udah belajar nih, dia udah belajar PHP. Jadi kita buangin, bersih belajar dia, belum mengeluarkan bunga sempurna. Oke, kita cari lagi karena bukan itu pembahasannya. Kita akan cari hama. Oke, di sini gue pengen ngasih tahu gitu ya, hama ya. Hama oteng-oteng ini nggak terlalu menyukai sama daun trans. Saya heran, dia di sini daun trans itu saya punya 3, dia tuh emang ada tapi nggak banyak gitu. Beda dengan jenis anggur yang lainnya kayak Veles, kayak Ninel, ini suka banget. Kalau si Saint Muscat ini juga nggak terlalu disukai ya masih oteng-oteng, dia paling hanya sedikit aja udah itu kapok. Oh, apalagi daun anggur witch finger, dia suka banget nih. Witch finger saya yang nggak valid ya, bukan witch finger, masih nonem berarti ini. Dia suka banget tuh, nyampe habis begini dimakan oteng-oteng. Ya gimana lagi ya, hidup di sawah ya.
Tapi saya udah ada obat untuk menangani obat kimia tentunya untuk menangani hama oteng-oteng ini, dan itu lumayan ampuh. Nanti saya kasih tahu obatnya mereknya apa. Oke, kita cari lagi. Jadi gini, kalau misalkan kalian punya pohon jambu ya, kenapa pohon jambu itu daunnya pada bolong-bolong? Itulah oteng-oteng yang makanin. Nah, si oteng-oteng ini lebih suka sama pohon jambu daripada pohon anggur. Jadi kalau kalian punya jambu, dia lumayan nih, lumayan mengurangi gitu ya. Nih, lihat jambu nih, dimakanin oteng-oteng semua. Oke, kadang oteng-oteng, kadang ulet. Tapi ini biasanya banyak di sini oteng-otengnya. Nah, ini lihat oteng-otengnya tuh. Hai, ngapain kau? Iya, dia wik-wik juga. Pasangannya kabur. Lihat nih, ini oteng-oteng juga. Tuh, daripada kawin berkembang biak dia malam-malam. Buset. Kita akan lihat. Nah, ini hama oteng-oteng ini kalau menyerang pohon anggur kita, bahaya banget gitu kan. Bisa inflasi ini, kita bunuh satu persatu. Oke, iya, wik mulu, pitas. Untuk kalian yang suka, yang punya kebun di tengah sawah atau di kebun-kebun, biasanya udah nggak heran sama hama ini. Jadi penyebab daripada bolong-bolong daun anggur kalian itu adalah hama oteng-oteng itu ya. Oke, untuk dilanjut, untuk hama yang lainnya kita akan cari lagi. Ini dia, bukan ya, ini bukan hama tapi anggur Dickson. Oke, ini juga termasuk hama ya. Ini kenapa daunnya jadi keriting begini? Ini ada, nanti gua kasih tahu kenapa bisa daunnya keriting begini. Ini ada hamanya ya. Oke, kalau misalkan daun ini kita perhatikan, dia ada putih-putih. Nah, di setiap itu, nah dia tuh hama itu bersembunyi ya di sana. Nah, hamanya itu bersembunyi, dia bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan sama si semut. Nah, dia nggak bisa menyebar ke semua pucuk ini kalau tanpa ada bantuan semut. Nah, karena dia mengonsumsi cairan yang ada di pucuk-pucuk muda ya, disisap tuh cairannya masih hama ini. Nah, ketika dia mengeluarkan kotorannya itu manis yang hanya bisa dicium oleh semut-semut gula. Nah, jadi dia bersimbiosis mutualisme dengan si semut. Semutnya juga semut gula, semut yang kecil ya, dia kebanyakan. Oke, nah ini di batang ini ada semutnya tuh. Nah, dia malam juga tuh kerjanya. Kadang dia malam, kadang dia pagi ya. Dia lembur kayaknya nih si semut ini. Oke, cara pembasminya untuk apa? Ya, kita melihat nih. Ketika dia bertelur ya, saya akan cari indukannya. Ketika dia bertelur, indukan bertelur itu dia biasanya ada di bawah daun. Nah, kita biasanya nggak tahu dia telur karena inflasi banyak banget di bawah daun maupun di batang. Nah, ketika dia netas, dia akan dibawa sama si semut dan dipindahkan ke pucuk-pucuk. Nah, ke pucuk-pucuk seperti ini, yang nantinya ya, di pucuk-pucuk ini yang nantinya ketika ini udah dia mengonsumsi cairan ini ya, akan jadi seperti keriting ini juga gitu. Dan ini sifatnya parah banget kalau misalkan udah banyak banget. Aduh, bisa keriting semua. Dia lebih suka sama anggur Dickson, anggur Julian tuh suka banget. Untuk penyakit ini suka banget. Nah, ini juga. Nah, ada banyak ya, ada banyak hewan yang menyelinap. Kalau misalkan dia malam-malam, wah ini oteng-oteng lagi. Pitas dulu. Nah, selain ada hama itu yang kecil, lebih kecil daripada melibak. Melibak tuh yang putih-putih ini juga melibak. Oke, kalau bisa lihat. Oke, di zoom dulu. Oke, nah itu melibak. Melibak juga dia sama, bersimbiosis mutualisme dengan si semut. Jadi nggak cuma si trip itu juga ya, si melibak juga dia bersimbiosis mutualisme. Sampai di pohon jambu oteng-otengnya. Jadi pitas. Jadi di sekitaran tanaman anggur gue nanam juga pohon-pohon yang bisa mengalihkan hamanya daripada ke hama anggur, mendingan ke hama jambu ini. Jadi gue nyemprotnya di jambu aja, dia lebih suka sama tanaman jambu. Nah, si melibak juga ini tuh kayak begini. Oke, kita akan cari indukannya. Di mana indukannya biar kalian semua tahu. Oke, ini dia indukannya. Ini ya. Ini indukannya.
dia biasanya bekerja pada malam hari ya, kayak kawin pada malam hari atau ini terserah dia mau kawin kapan aja. Yang jelas ini adalah indukannya. Cara menanganinya ini mau disemprot pakai apa juga kayaknya dia nggak mati, tapi ada cara penanganannya secara ini ya, secara manual ya, selain kita pites. Tapi hati-hati kalau misalkan ini nemplok di badan kita, ini kupu-kupu putih ini kalau nemplok di badan kita, kita tepok gitu, gatalnya minta ampun. Hati-hati guys, tuh namanya seperti itu, seperti ini putih. Nah ini juga ada dua nih. Nah ini biasanya indukan melibak ya, ada dua. Yang satunya lagi dia tuh warna hijau dan terbangnya cepat. Kalau ini dia lambat. Kalau ini dia lambat. Dia bentuknya hampir sama, dia lebih lincah tapi warnanya hijau. Biasanya kalau misalkan malam-malam gini susah nyarinya. Oke, gue cariin, siapa tahu dapet. Oke, gue dapet ini. Nah, semoga nggak kabur dia. Oke, gue deketin. Nah ini ya, ini juga nih, dia warnanya dia cenderung hijau. Ini juga hama juga, dia bertelur. Ketika anaknya itu dia akan menyedot nutrisi yang ada di dalam pucuk-pucuk begitu. Nah ini juga kalau bisa dibasmi, basminya pakai abacel, bahannya abemectin. Gue juga pengen ngasih tahu sama kalian, selain di hama, sekarang lagi musim dimana jamur kuning pasti mewabah di mana-mana, karena ini udah masuk peralihan ya, peralihan ke musim panas. Lihat, ini gue juga kena jamur kuning. Ini gue telat nyemprotnya, besok mau gue semprot lagi fungisida. Nah oke, gue udah dapet nih telurnya nih. Nah ini telur hama ya. Nanti ketika dia menetas ya, ketika dia menetas dia akan diangkut nih. Ini telur hama, dia akan diangkut sama semut-semut untuk ditaruh di pucuk-pucuk begitu. Nah ini alangkah baiknya kalau ketemu begini juga langsung dipites saja, karena juga pasti akan mengganggu. Nah saya ketika dipites begini kayak ada rasa ceres gitu, kayak telur pecah gitu kan, tapi dirasa pakai kulit. Oke, kita dapat telurnya. Dicari lagi, siapa tahu ada lagi ya. Biasa kalau misalkan patroli ya begini, orang kalau udah gila anggur begini malam-malam patroli ngeliatin pohon anggurnya. Kalau pohonnya anggurnya cuma sedikit sih oke-oke aja, cepet. Kalau lagi banyak kan buset, harus teliti banget kita. Oke, ini di sini ada hama ya, di sini ada hama. Dia warnanya mungkin nggak terlalu jelas ya, dia tuh loncatnya cepet banget. Trip. Oke tuh, nah hamanya itu. Oke, gue perdekat. Nah itu, nih hamanya. Aduh. Oke, itu hamanya tuh ya. Ini kutu juga. Dia menyerap dia bentuknya enggak anakan, tapi dia ini udah indukan, tapi dia menyerap ini. Ini di pohon terong ya. Kenapa saya menanam pohon terong? Karena untuk ngejaga juga biar pohon dia hamanya larinya ke terong, nggak ke si anggur. Mengakibatkan apa kalau misalkan kita nggak ada pengalihan seperti ini, daunnya jadi kuning-kuning begini nih. Nah di anggur juga kadang dia ada kayak bercak-bercak putih. Nah itu gak akibat si hama itu biasanya, nih akibat hama ini. Nah oke tuh jelas banget akibat hama ini gitu. Jadi kayak di daun tuh kayak misalkan dia kayak ada putih-putih gitu, putih-putih bercak banyak begitu. Nah, kalau kita lihat biasanya di belakangnya ada kutunya seperti itu, kutu kecil-kecil banget. Kalau misalkan dia, kebetulan di sini anggur saya aman dari hama-hama itu karena saya nanam banyak pohon terong. Nah, akhirnya pohon terong yang kena, bukan pohon anggurnya. Nah, gitu, pengalihan hama gitu. Kita nanam pohon yang lain supaya hamanya larinya ke situ, nggak ke pohon anggur kita. Itu juga termasuk salah satu solusi ya. Oke, dicari lagi hama-hama nocturnal yang hama-hama yang bekerja pada malam hari atau masih aktif pada malam hari. Oke, kita menemukan satu. Ini bukan hama ya, tapi ini kalotes. Kalotes itu teman, kata Tarsan tuh kalotes itu teman hewan. Dia pemakan hama, kalotes seperti bunglon. Tapi dia masih termasuk jenis bunglon juga. Di kalotes inflasi banget di Indonesia, banyak banget yang seperti ini. Bahkan sering ditangkepin sama anak-anak. Kalau ada di sini saya bilang, "Jangan ditangkepin, itu teman," gitu. Nah, jadi dia juga ngebantu dia makan hama gitu ya. Ngebantu makan hama. Jadi hama kita berkurang setidaknya, walaupun ada banyak itu tapi setidaknya mengurangi juga. Oke, di sini bebas jamur, alhamdulillah. Oke, jadi yang namanya hama yang dia nempel di tunas air bikin keriput dari setiap pucuknya itu nggak cuma dialami sama si
ini ya masih indukan, tapi terkadang bibit-bibit pun ya. Ini bibit banana, bibit-bibit pun terkadang kena. Nah, nih pucuk-pucuknya, lihat pucuk-pucuk tunas air. Ini pucuk udah kena duluan, udah saya potes. Nah, ini kena juga seperti itu. Jadi hama itu lumayan berbahaya. Apalagi sampai menimbulkan inflasi ya, inflasi sampai banyak banget, inflasi itu sampai banyak banget, itu akan bahaya. Jadi kayak kita ngelihat pohon kita itu, aduh pucuknya nggak ada yang bagus gitu, begitu numbuh pucuk langsung keriting, pucuk langsung keriting gitu. Jadi yang namanya oteng-oteng tuh ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam ya. Cuma kalau yang biasa ditemuin di anggur tuh biasanya warnanya hitam. Nah, kalau misalnya kuning itu biasanya dia mengonsumsi yang kuning itu ya, oteng-oteng pada tanaman pohon ini, pohon melon, tanaman pohon melon. Biasanya dia juga ada oteng-otengnya ya, tapi dia bukan nokturnal, biasanya dia kerjanya itu di siang hari. Nah, kalau malam hari dia nggak dijumpai, biasanya ngumpet dia oteng-oteng itu. Oke, ini gua nggak tahu hama apa, gue juga belum familiar sama hama ini. Maksudnya bisa jadi hama, bisa jadi calon hama ya, atau indukan hama ini. Ini bentuknya. Tapi kalau takutnya mengganggu, kita sentil aja pakai tangan Dewi Kuan Yin. Iya, salam. Entar kau kemana? Jadi ada hewan-hewan seperti itu, kalau misalkan dia mengganggu, sekiranya mengganggu, langsung aja di siap. Oke. Selain untuk pengalihan, ada juga gue pakai tanaman cabai. Jadi kalau misalkan kena trip, si trip itu lebih suka tanaman cabai daripada tanaman anggur. Mendingan kena cabainya dah daripada anggurnya. Tapi ini kebetulan trip gue di sini lagi kosong banget, lagi nggak ada. Alhamdulillah, inflasinya lagi udah bisa gue tekan. Tanaman cabai gue juga subur, alhamdulillah. Pucuk-pucuknya nggak dimakanin trip, pohon anggur juga nggak dimakanin trip. Yang kena malah mealybug. Kalau tadi kan gue sempat nunjukin kalian itu yang tadi telurnya warna putih. Kadang juga ada telurnya yang warna coklat ya. Dia suka bersemayam di daun-daun gitu. Kenapa gitu? Kenapa ya si indukan ini berkumpul di sini? Jadi gini, indukan itu, serangga itu dia suka banget sama cahaya lampu. Apalagi lampu UV. Apalagi lampu UV dia suka banget. Jadi kayak tertarik untuk mendekati sini karena ada lampu ini gitu. Gue nggak bisa matiin lampu ini karena apa? Ini lampu jalan, dipakai untuk orang banyak. Nah, terkadang gue juga, dia itu banyak banget di lampu di tempat meja gue ya, di meja kerja gue di sini. Ini lampu terang banget. Dia biasanya dia berkumpul di atas ini nih, banyak banget gitu. Nah, kadang gue naruh di bawah sini, di bawah lampu yang terang ini gue taruh ada baskom. Jadi gue naruh di sini, gue taruh tangga dulu, gue taruh tangga, di atasnya gue kasih baskom isinya air. Nah, air itu gue kasih insektisida yang bisa membunuh hewan itu. Nah, biasanya hewan-hewan itu pada ngumpul di baskom itu dan akhirnya mati gitu. Itu juga salah satu langkah pencegahan. Oke, kalau ditanya Bang Eki cara mengatasinya gitu, cara mengatasinya hama-hama tersebut, Bang Eki pakai insektisida apa? Om Eki pakai insektisida apa? Oke, gue pakai insektisida ini. Ini gue nggak promo ya, gue cuma ngasih tahu doang. Kalau gue tuh pakai insektisida ini yang lumayan ampuh, yang terbukti ampuh ya di tempat gue gitu. Bukan. Oke, gue cari dulu. Oke, gue pakai insektisida ini, Bespidor ya, bahan aktif imidacloprid 25%. Nah, gue juga pakai insektisida ini. Jadi ceritanya tuh pas lagi bingung banget, gue pakai Abasel nggak mempan, Kurakon nggak mempan, gue pakai Bespidor ini dong. Ini obat hama yang dipakai bokap gue untuk padi, tapi gue coba pakai buat si anggur gitu ya. Nah, buah anggur ternyata ya alhamdulillah. Begitu gue pakai ini, paginya dia langsung pada mati. Matinya itu nggak jatuh ke tanah, dia nempel di daun sempoyongan, kelayangan begitu, mati. Oke. Untuk hama mealybug, ntar gua kasih tahu obatnya seperti apa, penanganannya. Banyak orang-orang di dalam YouTube sana mengatasi mealybug atau kutu putih itu pakai ini ya, pakai sunlight gitu. Kalau gua takut sih, gue ngeri. Gue takut gini, nggak semua orang bisa mencerna ilmu secara baik gitu. Gue takutnya gini, ketika gue kasih tahu lu pakai sunlight tapi dia dosisnya asal-asalan, pohon lu juga punya resiko mati kalau misalkan overdosis gara-gara si sunlight itu gitu loh. Nah, gue nggak pengen itu terjadi. Kalian harus bener-bener belajar dulu, kalian harus bener-bener coba dulu. Jadi kalau misalkan kalian juga pengen pakai sunlight, nggak sembarangan.
Lu atur dosisnya dulu, jangan lu langsung semprot ke semua tanaman. Lu coba dulu aja pucuk dulu, lu semprotin sunlight sehari. Kira-kira dia gosong apa kagak? Kalau misalkan gosong berarti dosis lu udah pas begitu. Dosis lu ketinggian, tapi sedikit enggaknya pasti akan berpengaruh pada si pohon. Kalau gue nggak pakai sunlight, gue biasanya pakai produk yang lebih aman. Jadi gue pakai Mama Lemon yang biasa buat cuci buah ya. Buat cuci buah gue pakai Mama Lemon. Gue pakai 1 sendok untuk sekitar 10 liter air. Gue campur garam sedikit. Gue juga buat nyemprot-nyemprot buat amannya. Buat nyemprot bukan buat nyemprot, tapi buat cuci buah aja aman, bisa dikonsumsi manusia gitu. Apalagi di pohon, tapi nggak aman buat si hamanya gitu ya, hama jamur tentunya. Mama Lemon. Oke, jadi tinggal gua udah syuting begitu, gue tinggal ngejelasin doang sama kalian semua gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai insektisida, nyemprotnya kapan gitu? Gue biasanya kalau misalkan nyemprot kontak yang dimana gue harus berhadapan langsung dengan hamanya, gue nyemprotnya malam. Untuk si hama itu ya, cekentak gue isi di dosisnya, lu bisa lihat lah, dosisnya lu bisa lihat di kemasannya seperti apa. Kalau lu takut tinggal tambahin air sedikit gitu. Nah, gue ketemu hamanya, gue semprot langsung, itu namanya kontak. Tapi kalau insektisida kontak maupun fungisida kontak gitu, mau lu bikin shield atau perlindungan, tinggal lu tambahin perekat gitu. Lu tambahin perekat supaya daun-daun itu nempel sama si insektisida lu atau fungisida lu. Ya, kalau menempel, kalau misalkan ada hama itu lewat, dia udah nyium aja, dia udah nggak mau makan. Kalaupun makan dia akan keracunan. Nah gitu, itu juga bisa. Jadi yang namanya kontak itu bisa jadi shield atau pelindung, bisa jadi juga untuk membunuh secara langsung atau kontak gitu. Oke, base feeder itu gue pakai biasanya itu untuk si oteng-oteng itu ya. Biasanya oteng-oteng mati, terus si kalau misalkan ada si ulat-ulat begitu juga biasanya mati dia pakai base feeder. Nah untuk indukan biasanya juga gue pakai base feeder juga mati kok, indukan si belibak gitu juga. Nah cuma emang nggak kondusif aja karena lumayan luas untuk penyemprotannya. Jadi nggak kondusif, nggak terlalu ini tiap hari tiap malam, nggak juga. Kadang gue cuma seminggu sekali gitu. Kalau misalkan gue kayak 5 hari sekali perawatan, mungkin itu semua nggak akan terjadi gitu. Jadi gini, gue tadi sempat bilang gue pakai Abacel nggak mempan, gue pakai ini nggak mempan. Belum tentu di tempat lu semua juga pakai Abacel nggak mempan, bisa jadi juga mempan. Karena apa gitu? Karena gue di sini tinggalnya di sawah ya, gue tinggal di sawah. Yang dimana sawah ini tuh hewannya tuh udah sering banget disemprotin sama insektisida segala macam, bisa jadi juga insektisida itu kebal gitu. Makanya gue pakai cari produk, cari lagi gitu. Jadi kalian coba dulu, kalau misalkan emang pakai Abacel atau pakai yang selainnya gitu, yang biasa itu dia mempan ya nggak apa-apa insektisida, tapi tetap butuh eksperimen, butuh coba-coba dulu untuk hama ini langsung gimana. Atau lu ambil dulu tuh si oteng-otengnya, lu kumpulin, terus lu coba semprotin dengan dosis lu, kira-kira dia paginya mati apa enggak. Nah kalau misalkan mati berarti lu bisa pakai dosis itu gitu. Oke, untuk itu kan dengan secara kimia. Jadi kalau misalkan lu seperti gue terangin tadi di lampu, lu kasih baskom bawahnya. Alangkah baiknya lu kayak bikin suatu tempat yang bener-bener spot yang bener-bener bagus gitu. Lu bikin pakai lampu UV yang bener-bener lampu UV, bawahnya lu kasih baskom gitu. Kalau UV itu bener-bener ngumpul ntar hamanya. Jadi nggak cuma indukan dari si melibak itu juga, indukan si trip juga. Biasanya hama-hama lain juga itu pada ngumpul di situ, dia juga ikut mati gitu. Setidaknya itu akan mengurangi resiko tanaman kita terkena hama gitu juga. Nah untuk contohnya gue nggak perlu contohin seperti apa, kalian bisa cari di YouTube lainnya cara membuatnya seperti apa gitu, cara bikinnya seperti apa. Atau kalian juga bisa beli online gitu, beli online lampunya gitu, tinggal tulis aja lampu UV. Nah terusnya kalian pasang di spot yang benar-benar strategis, yang kalian bisa naruh baskom di bawahnya. Paling lu kasih jarak aja sekitar 30 cm antara lampu dan baskom itu. Nah ntar hamanya pada ngumpul gitu di situ. Jadi lu kayak mengurangi secara manual, itu lebih efektif biasanya. Apalagi lu lakuinnya tiap hari sampai bener-bener nggak ada hama yang nyemplung di si air insektisida yang udah kita kasih racun itu. Nah itu akan lebih baik gitu. Oke, karena kalau gue sih untuk menghilangi kegabutan gitu, kayak malam-malam ini kayak biasanya gue jalan-jalan, gue sentil-sentilin gitu kan, pakai jari tuan in begini, gue sentil-sentilin gitu sampai mental dia kemana-mana gitu. Karena gue gedek juga kan, ada daun gue bolong, ketemu lu hamanya, ya sentil lu sama gue gitu. Nah yang perlu lu tahu gitu, jadi ada varietas yang bener-bener nggak bisa lu tanam di sawah karena hamanya banyak banget. Ada kayak
Sebenarnya gue salah tuh, gue nanam Dickson banyak. Dickson tuh bener-bener disukain banget sama Trip, disukain sama si ini. Kalau lu di sawah nanam ya, tapi kalau lu di rumah-rumah di perkotaan yang nggak ada hama itu sih aman-aman aja gitu. Kalau di persahan gue nggak rekomendasiin untuk varietas-varietas ini untuk lu ditanam di sawah gitu, karena lumayan berbahaya gitu, karena untuk kekebalan terhadap penyakit itu sangat sensitif banget. Contohnya kayak Julian itu dia nggak sensitif, dia sensitif sama hama juga. Si Dickson dia sensitif juga di hama-hama. Ada lagi lu Monte Cristo juga gue lumayan sensitif gitu. Oscar lumayan sensitif sama hama, disukain juga. Banana itu juga, banana sensitif banget sama hama ini. Hama doyan banget sama banana, gue heran. Apa mungkin karena banana ini dia lebih dominan unsur N-nya. Jadi di cairan-cairan yang dikonsumsi sama si itu banyak banget, suka banget sama unsur N, atau terlalu banyak menyerap unsur K bisa jadi juga, atau unsur fosfat bisa jadi juga gitu sama hama ini. Nah gitu. Ada lagi jenis-jenis yang rentan banget. Kalau Jupiter gak mau sama sekali hamanya, heran. Nggak ada gue ngelihat anggur Jupiter tuh daunnya bolong-bolong kena si oteng-oteng gitu, nggak ada. Kebal dia itu. Tapi kalau Jupiter jeleknya biasanya gampang kena jamur. Ada juga gampang kena jamur, apalagi kalau udah memasuki awal musim panas, daun-daun tua biasanya pada kena jamur itu si Jupiter. Jadi ini hasil riset ya, jadi lu nggak bisa sembarang tanya anggur ini gue nggak tahu karakternya kalau misalkan di sini gue nggak punya. Terus kalau misalkan si anggur Saint Muscat gua itu dia hampir nggak ada yang namanya melibaknya tuh di Saint Muscat gua di daunnya ya. Kalau di anggur ini Fuji Minori nggak ada juga, hampir sama dia karakternya sama Saint Muscat, nggak ada itu. Tapi lumayan kalau Fuji Minori dia disukai jamur juga. Kalau Saint Muscat bahkan jarang ada jamurnya, aman dia. Jadi gini, kenapa gue jadiin patokan gue bikin video ini, karena gue hidupnya di sawah di mana hama-hama itu di sini pada kebal ya. Jamur di sini banyak, apalagi ketika panen selesai padi-padi pada mati. Terus dia juga bisa menghasilkan jamur, dan bahaya juga buat si pohon. Biasanya itu Downy Midley yang sudah dari bangkai daripada jerami padi yang masih basah, itu biasanya bisa mengakibatkan Downy Midley di tanaman anggur kita. Jadi kalau mau kita bikin pakai topping juga, kita cari yang udah kering, udah kejemur ya, udah disterilin dulu. Lalu mau pakai fungisida dulu semprot, baru lu bikin buat menutup, itu juga nggak apa-apa. Tapi jangan tanah merah ya. Kalau tanah merah biasanya lu karo jerami itu malah bisa bikin rayap ya. Kalau misalkan lu tanah di tempat daerah lu nggak ada rayapnya, lu bisa pakai topping pakai jerami, itu juga boleh. Oke. Untuk ulat juga sebenarnya ada sih yang kerjanya malam hari, cuma alhamdulillah malam ini gue nggak nemuin gitu. Ada yang kerjanya malam hari, ada yang kerjanya pagi hari, itu ada yang kerjanya subuh untuk ulat. Untuk ulat penanganannya ya kita kalau manualnya ya gitu. Kalau manualnya lu kalau misalkan pagi hari biasanya dia ada di batang-batang atau di daun-daun, lu bisa lu sentil, bisa lu petes, bisa lu buang, lu bisa lu injak gitu. Nah kalau misalkan penyemprotan biasanya gue di pagi hari. Kalau sore hari, siang hari dia ulat jarang kita temuin. Karena apa? Karena dia ngumpet biasanya. Kalau ngumpetnya biasanya di bawah daun. Kadang di media tanam yang kita tutup-tutupin gitu juga ada ulatnya juga. Kita buka-buka, kita cek juga. Itu juga biasanya ada ulat. Ada ulat yang dia kerja malam, ada yang ulat kerjanya pagi. Beda-beda kupu-kupu, beda jenis ininya ulatnya, beda juga dia sifatnya gitu. Ada juga kadang. Yang gue heranin di sawah gue juga di sini ya. Nggak ada satupun atau belalang gitu, inflasi paling ada 1-2 gitu, coba jarang banget gue lihat belalang di sawah gue gitu. Entah kalau di tempat kalian yang banyak di kebun-kebun belalang itu juga akan berbahaya. Ada juga belalang yang kerjanya malam, makannya malam atau makannya siang, itu ada juga belalang. Untuk penyemprotannya gue di sini karena nggak ada belalang, jadi gue kurang tahu deh untuk belalang. Bisa kalian dicari di YouTube channel yang lainnya. Oke, ulat nih. Di sini gue pernah menjumpai yang namanya kupu-kupu gajah, kupu-kupu yang bener-bener gede banget itu. Nah akan jadi ulatnya itu akan jadi ulat yang matanya gede itu, hijau itu. Nah, dia bertelurnya itu pada malam hari ya. Dia kawin malam hari, bertelurnya juga pada malam hari. Nah dia bertelurnya biasanya kalau misalkan lu pakai para bambu, dia di bambu itu. Terus dia bertelur juga di batang, di daun-daun muda. Biasanya kalau misalkan di daun-daun muda atau di atas tuh ada kayak ijo-ijo gitu, nempel gitu, itu juga telur dari kupu-kupu. Nah selain kupu-kupu itu juga biasanya ada kupu-kupu coklat, dia agak sedang ya, nggak ukuran gede, dia agak sedang gitu.
seukuran inilah, seukuran inilah, dia nggak gede banget. Dia itu juga dia bertelurnya pada malam hari juga. Dia bisa jadi kupu-kupu yang warnanya hitam begitu, hitam tapi nggak terlalu besar. Tapi dia juga berbahaya, justru itu indukan dari ulet yang biasanya makan pucuk gitu. Oke, cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, bolehlah di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam minggu.